Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, saya dari Tadris Biologi IAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat indera. Di dalam tubuh manusia, banyak sekali reseptor untuk mengetahui rangsangan-rangsangan yang ada di luar, yaitu dinamakan eksteroseptor. Nah, eksteroseptor ini seringkali kita sebut sebagai alat indera. Adik-adik, kakak mau tanya nih, ada berapakah alat indera yang ada di dalam tubuh manusia? Betul sekali, ada 5. Yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera pembau, yang ketiga ada indera pendengar, yang keempat ada indera pengecap, dan yang kelima ada indera peraba. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ada alat indera penglihat. Mata adalah organ yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Diingat-ingat ya, fotoreseptor. Perlu diketahui, ada banyak sekali bagian dari bola mata kita. Ada iris, pupil, ada lensa, ada kornea, banyak banget. Jadi kita harus bahas satu persatu dulu ya. Nah, yang pertama ada konjungtiva. Konjungtiva ini fungsinya adalah untuk melindungi kornea dari gesekan. Yang kedua bisa dilihat ada sklera. Nah, sklera ini berfungsi untuk menjaga bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot bola mata. Dan yang ketiga, tuh ada kornea. Nah, kornea ini memiliki fungsi untuk memfokuskan bayangan ketika kita melihat. Nah, yang selanjutnya yang keempat, ada koroid. Nah, pada koroid ini banyak sekali mengandung pembuluh darah untuk penyuplai retina. Dan yang selanjutnya yaitu ada badan siliaris. Pada badan siliaris banyak mengandung otot yang memungkinkan lensa berubah bentuk. Nah, pada badan siliaris ini berfungsi untuk menyokong lensa. Diingat-ingat ya. Selanjutnya nih, bagian depan itu ada iris. Nah, iris ini berfungsi untuk memberi warna pada mata. Selanjutnya ada pupil. Nah, pada pupil ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Misalnya, ketika kita melihat matahari, itu pasti tidak semua cahaya dapat diserap oleh mata. Jadi nanti akan diatur dulu oleh pupil. Yang ketujuh, ada lensa. Lensa ini berfungsi untuk memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Dan selanjutnya ada retina. Retina ini adalah tempat terbentuknya bayangan benda. Nah, pada retina juga terdapat fotoreseptor seperti yang saya sebutkan tadi, peka cahaya ya. Terdapat fotoreseptor. Nah, terbagi menjadi 2 sel, ada sel batang dan sel kerucut. Yang pertama nih, sel batang itu ada pigmen yang namanya rhodopsin. Jadi dapat melihat dalam keadaan gelap. Rhodopsin ya, diingat-ingat, jangan kebalik. Yang kedua ada sel kerucut. Nah, sel kerucut ini juga ada pigmennya nih, namanya iodopsin. Jangan kebalik loh ya. Jika sel kerucut itu namanya pigmen iodopsin. Jadi dia dapat melihat dalam keadaan terang. Selanjutnya ada bintik buta. Bintik buta ini adalah daerah tempat saraf optik untuk meninggalkan bagian dalam bola mata. Selanjutnya ada vitreous humor. Tuh bisa dilihat ada vitreous humor, yaitu berfungsi untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Dan yang terakhir ada aqueous humor. Aqueous humor ini berfungsi untuk menjaga kantong depan bola mata.
Itu tadi bagian-bagian bola mata. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme melihat. Bagaimana sih kita dapat melihat? Kok kita dapat melihat? Bagaimanakah prosesnya? Nah, kita akan bahas di sini. Misalnya nih, ketika kita melihat cahaya. Nah, ketika melihat cahaya, itu tidak akan semua cahaya itu masuk ke mata. Tidak akan, pasti mata tidak akan kuat ya. Jadi nanti akan dibantu oleh pupil dan iris. Jadi dia akan mengatur bayangan yang akan masuk ke mata. Selanjutnya, cahaya akan dibiaskan oleh lensa ke retina. Nah, di retina ini bayangan sudah terbentuk. Lalu, sel batang dan sel kerucut yang ada pada di retina itu akan meneruskan cahaya melalui saraf optik. Selanjutnya, bayangan yang terlihat di retina akan diterjemahkan di otak dan sudah deh terlihat sebuah bayangan atau benda yang akan kita lihat itu seperti aslinya. Jadi bukan terbalik, yang ada di retina tadi kan bendanya nyata, diperkecil dan terbalik. Jadi kalau sudah diterjemahkan di otak, jadi nanti tidak akan terbalik. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke alat indera yang kedua, yaitu hidung atau indera pembau. Di hidung kita terdapat kemoreseptor olfaktori yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat yang terdapat di dalam benda yang berbentuk gas ya. Jadi, mengapa kita dapat kenapa kita dapat menghirup bau-bau enak atau enggak enak? Itu ya dari kemoreseptor olfaktori ini gitu. Di hidung juga terdapat mukosa, yaitu lapisan yang terdapat mukus atau lendir yang terdapat di rongga hidung. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme menghirup. Bagaimanakah sih proses kita menghirup? Kok kita bisa menghirup udara ya? Bagaimanakah caranya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Baik, kakak akan menjelaskan di sini ya, bagaimanakah proses menghirup udara. Nah, jadi ketika kita menghirup udara, sudah pasti ada gas yang masuk ke hidung ya. Nah, lalu akan difilter oleh mukosa atau lendir yang terdapat di rongga hidung. Lalu merangsang sel silia atau rambut getar pada reseptor olfaktori sehingga akan diteruskan ke otak lalu diterjemahkan deh. Ini bau apa nih? Nah, jadi dapat menerjemahkan apakah bau yang sedang dihirup itu. Seperti itu, sudah paham ya? Baik, itu tadi indera pembau. Selanjutnya kita masuk ke indera pendengar atau telinga. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi atau yang dapat kita sebut sebagai suara. Nah, di dalam telinga ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian luar, yang kedua ada bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian dalam. Nah, ketiga bagian ini ada juga bagian yang lebih spesifik loh. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ada bagian luar. Nah, pada bagian luar ini terdapat daun telinga dan liang telinga yang berfungsi untuk mengonsentrasikan gelombang suara. Yang kedua, bagian penyusun telinga tengah, yaitu ada membran timpani atau selaput gendang. Yang kedua, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan yang terakhir ada eustachius. Sedangkan yang ketiga, telinga bagian dalam itu ada jendela oval, jendela melingkar, ada koklea atau rumah siput, saluran semisirkuler, membran basiler, organ korti, dan yang terakhir ada membran tektorial. Nah, itu tadi bagian-bagian penyusun telinga. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme mendengar. Adik-adik ada yang tahu bagaimanakah proses kita mendengar?
Bagaimanakah sih caranya kok kita bisa mendengar? Ada yang tahu? Baik, kita akan belajar di sini. Pada saat kita mendengar, pasti kan ada suara dari luar nih. Lalu masuk ke telinga luar dan masuk ke telinga dalam atau ke membran timpani. Lalu di sanalah akan menimbulkan getaran. Lalu getaran ini akan bergerak melalui jendela oval ke rumah siput atau koklea. Dan getaran yang ada di jendela oval akan ditransmisikan oleh cairan limfa yang ada di dalam koklea. Jadi di dalam koklea atau rumah siput ini terdapat limfa ya adik-adik. Organ kortik berisi sel-sel rambut yang sangat peka. Nah, inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut tersebut terdapat pada membran basiler dan membran tektorial. Getaran dalam cairan koklea ini dapat menimbulkan getaran dalam membran basiler. Nah, dalam hal ini dapat menggerakkan sel-sel rambut yang ada pada membran tektorial dan artinya itu menstimulasinya. Impuls listrik yang timbul dalam sel ini kemudian akan diteruskan oleh syaraf auditori ke otak. Lalu kita dapat mendengar apa yang orang ucapkan atau apa yang kita dengar. Seperti itu. Itu tadi indera pendengaran. Sekarang kita masuk ke indera pengecap. Kemoreseptor kita terhadap lingkungan luar yaitu tunas pengecap yang terdapat pada lidah. Agar suatu zat itu dapat dirasakan, maka zat itu harus larut dulu di dalam mulut, sehingga zat tersebut dapat menstimulasi kuncup rasa. Kuncup rasa sebagian besar dapat kita rasakan di dalam permukaan lidah. Nah, ada berapa rasa? Teman-teman ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Betul sekali, ada 4. Ada 4 rasa ya yang ada di lidah kita. Yang pertama ada rasa manis, yang kedua ada rasa pahit, yang ketiga ada rasa asam, dan yang keempat ada rasa asin. Nah, kita bahas satu persatu dulu bagaimanakah atau di manakah bagian rasa-rasa itu. Kita lihat di dalam gambar. Nah, di sana ada rasa manis, pahit, asin, dan asam. Bisa dilihat pada gambar, itu yang bagian bawah ada rasa manis. Jadi lidah kita yang bagian ujung itu ada rasa manis. Lalu ke atasnya sedikit, di bagian pinggir-pinggir itu ada rasa asin. Lalu ke atasnya sedikit, di bagian pinggir-pinggir ada rasa asam. Betul. Dan yang terakhir ada rasa pahit, itu di bagian pangkal lidah. Di dalam lidah kita ada 3 papila. Nah, yang pertama ada papila berbentuk benang. Yang kedua ada papila berbentuk V, seperti huruf V, yaitu sirkumvalata. Dan yang ketiga ada papila berbentuk palu. Nah, papila yang berbentuk benang ini yang pertama itu tersebar di atas permukaan lidah. Jadi tersebarnya merata, yaitu papila seperti benang. Diingat-ingat ya. Dan yang kedua ada papila sirkumvalata atau berbentuk huruf V. Nah, sirkumvalata ini tersusun oleh lengkungan yang dilingkari oleh saluran yang ada dalam pangkal lidah kita. Dan yang terakhir yaitu papila berbentuk seperti palu. Papila yang berbentuk seperti palu ini terdapat pada tepi-tepi bagian lidah kita. Itu tadi ada 3 bagian papila ya, 3 papila yang ada di lidah kita, yaitu yang pertama ada papila berbentuk benang, yang kedua sirkumvalata atau berbentuk huruf V, dan yang ketiga ada papila seperti berbentuk palu. Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke indera peraba. Pada kulit mamalia, ya termasuk manusia ya, itu terdapat kulit pembungkus ya, ada kulit pembungkus. Dan ada lapisan utama pada kulit manusia. Yang pertama ada
lapisan epidermis, dan yang kedua ada lapisan dermis. Pada epidermis ya terdapat rasa sakit dan tekanan lemah. Nah, reseptor untuk tekanan tersebut itu dinamakan mekanoreseptor. Diingat-ingat ya, mekanoreseptor yaitu untuk rasa tekanan ya, tekanan pada kulit. Sedangkan pada dermis itu untuk rasa panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Bisa dipahami? Bisa dilihat ini ada gambar kulit ya, beserta reseptornya. Nah, ada beberapa macam reseptor nih. Yang pertama ada corpuscula pacini. Corpuscula pacini ini merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. Nah, yang kedua ada ujung saraf Krause ya, yaitu ya ujung saraf Krause merupakan ujung saraf perasa dingin. Yang ketiga ada corpuscula ruffini. Corpuscula ruffini merupakan ujung saraf peraba. Ingat-ingat. Lalu selanjutnya ada ujung saraf Meissner ya. Corpuscula Meissner merupakan ujung saraf peraba. Selanjutnya ada ujung saraf tanpa selaput. Ini merupakan perasa nyeri ya. Ingat-ingat. Lalu ada lempeng Merkel, itu merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Bisa diingat-ingat ya. Nah, reseptor yang mudah dipahami itu hanya corpuscula pacini ya, karena dia itu dapat dilihat seperti ini, dia terlihat seperti bulatan dan terlihat besar sendiri, ya kan? Tuh, terlihat besar sendiri. Yang kedua ada corpuscula ruffini, itu berbentuk seperti lonjong, bisa dilihat berbentuk seperti lonjong. Ujung saraf Krause, nah itu ada seperti tali ya, seperti tali. Lalu yang terakhir corpuscula apa? Itu Meissner, nah itu berbentuk seperti kerucut, bisa diingat. Oke, terima kasih. Itu tadi alat indera ya, alat indera ada 5. Apa tadi? Indera penglihat, indera pembau, indera pengecap, indera pendengar, dan indera peraba, itu kulit. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.